ZTE Indonesia mengumumkan kehadiran Nubia Neo 5G ke pasar Indonesia pada Agustus 2023. Harganya sendiri dipatok 2 jutaan. Menilik kelas harganya, ponsel ini tentu dapat meramaikan persaingan segmen ponsel geming di kelas harga menengah alias mid-range. Sekilas dari penampakannya saja, saya langsung tahu kalau ponsel ini menghadirkan performa yang kencang di kelasnya. Dan benar saja, ponsel ini diotaki oleh chipset Unisoc T820 5G yang performanya tidak kalah unggul dengan Helio G99, bahkan melampauinya. Smartphone besutan ZTE ini juga dicanangkan memiliki sistem operasi yang bersih dan tawarkan pengalaman bloatware free. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan membahasnya pada video ini. Kebutuhan pasar akan HP geming di harga terjangkau memang tidak pernah padam. Bahkan setiap saat selalu naik. Ini dikarenakan mulai banyaknya HP Android yang seru-seru dan beragam. Beberapa juga memiliki kualitas grafis setara konsol dengan gameplay menarik. Akan tetapi, game dengan grafis bagus membutuhkan performa yang kencang pula. Nah, akankah pengalaman gaming di Nubia Neo 5G membuat Anda terpukau? Nah, pada video ini kita akan membahas kelebihan dari HP Nubia Neo 5G. Kelebihan HP Nubia Neo. Kalau mencari HP gaming dengan desain yang keren dan unik di harga 2 jutaan, Nubia Neo ini siap dijadikan pilihan. Apa saja kelebihannya? Jangan lewatkan poin-poin berikut ini. Yang pertama, performa gaming memukau. Bukan MediaTek ataupun Qualcomm, Nubia Neo menggunakan chipset Unisoc T820 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal sebesar 256GB. Meskipun kapasitas penyimpanannya tidak dapat diperluas, kapasitas yang luas tersebut sudah sangat lega untuk menampung game dan aplikasi yang Anda inginkan. Kendati bukan dari brand yang familiar, Unisoc T820 ini sungguh menonjol dengan performa yang mengesankan. Prosesornya memiliki satu unit Super Cortex A76 berkekuatan 2,7 GHz. Didukung oleh 3 unit performance, berkat bantuan dari GPU Mali G57 sebagai kartu pengolah grafis, performa HP ini menawarkan respons yang sangat baik dalam berikan pengalaman bermain game. Unisoc T820 secara mengejutkan memiliki performa yang mampu melangkahi Helio G99 dan punya performa sebanding dengan Snapdragon 4 Gen 1. Unisoc Tiger T820 punya skor AnTuTu V9 sebesar 473.609 poin, serta skor Geekbench 5 sebesar 639 poin, single core, dan 2.283 poin, multi-core. Performa grafisnya juga patut diacungi jempol, dengan judul-judul game seperti Genshin Impact dan Asphalt 9, berjalan dengan lancar pada pengaturan grafis medium dengan kecepatan 30 fps yang stabil. Benchmark 3D Real Life juga mendukung keunggulan ini, mencetak 2000 poin dengan kecepatan rata-rata 12 fps. Menariknya, perangkat ini menjaga suhu dengan sangat baik, bahkan selama sesi bermain game berdurasi panjang. Saat memainkan Genshin Impact sebagai salah satu game Android terberat di dunia, HP ini rupanya masih sanggup meraih frame rate yang playable dan nyaman pada pengaturan grafis tertinggi. Walau tidak benar-benar terbebas dari lag, tetap saja ini sebuah hal yang patut diapresiasi. I look at what's in front of me, don't focus on the other things. I know that if I'm struggling, that only leads to a tough for me. And I want and need something that could challenge me. Build up all my calluses, push through all their callousness. Becoming reckless, I'm ambitious and I'm restless, yeah. Was an apprentice. Karena ini adalah HP gaming, tentu saja layar yang baik adalah yang mampu berikan respons cepat dalam hal pergerakan animasi dan juga sentuhan jari.
Itu mengapa saya tidak begitu permasalahkan keputusan ZTE dalam membekali Nubia Neo 5G sebuah panel IPS alih-alih AMOLED. Panel IPS tidak selamanya burik. Selama ini saya pakai panel IPS LCD pada HP Realme Narzo 20 dan pengalaman gaming terasa cukup nyaman-nyaman saja. Apalagi jika memakai Nubia Neo 5G. Ponsel dengan panel IPS LCD 6,6 inci yang sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Layar ponsel ini tentunya sudah mendukung resolusi Full HD Plus untuk berikan ketajaman yang baik pada setiap skenario penggunaan. Panel layar HP ini juga sanggup menyesuaikan laju penyegaran antara 60 Hz dan 120 Hz guna menghindari penggunaan laju tinggi di saat yang tidak dibutuhkan. Nubia Neo 5G dikemas dengan teknologi True Bright Display yang dapat meningkatkan kecerahan layar hingga 35% ketimbang ponsel lain di kelas harga yang sama. Anda tidak akan merasakan kendala apapun saat berusaha melihat layar di bawah terik matahari. Dengan mengutamakan refresh rate 120 Hz alih-alih panel AMOLED atau gamut DCI-P3, keputusan Nubia Neo 5G saya rasa sudah cukup tepat. Pengalaman gaming akan lebih meningkat saat menggunakan layar berlaju cepat, terutama saat memainkan game kompetitif. Pada saat memainkan PUBG Mobile, seorang gamer akan cenderung memaksimalkan frame rate dengan memilih opsi grafis terendah. Jadi, keindahan layar berada di sisi prioritas lebih rendah ketimbang frame rate. Dalam hal ini, panel AMOLED atau gamut warna luas tidak begitu dibutuhkan. Lain halnya jika Anda memainkan game open world seperti Genshin Impact, karena banyak pemandangan alam yang akan terasa lebih imersif jika dilihat pada layar berpanel AMOLED. Dalam kasus ini, tampaknya layar Nubia Neo dirasa kurang cocok. Selanjutnya, desain bodi unik. ZTE Nubia Neo memamerkan desain yang menarik perhatian yang membedakannya. Varian warna War Damage Yellow yang mengingatkan saya pada estetika karakter Transformers menunjukkan daya tarik unik yang jarang didapatkan pada HP lain. Dengan aksen emas yang menyerupai motif roda, kualitas keseluruhan bangunannya tetap kokoh meskipun menggunakan bahan material plastik di punggungnya. Salah satu aspek yang bisa ditingkatkan adalah menghilangkan konsep kamera water drop notch dan menggantinya dengan kamera punch hole agar tampilannya jadi lebih modern. Smartphone ini hadir dengan bobot yang tidak terlalu berat, hanya 192 gram. Walau begitu, mesti diakui angka tersebut bukan termasuk bobot yang ringan juga. Ponsel memiliki ketebalan sebesar 8 mm dengan dimensi panjang 163,7 mm dan lebar 75 mm. Kualitas kamera cukup baik. Kendati Nubia Neo 5G merupakan ponsel gaming, kualitas kameranya masih tergolong baik untuk di kelas harga mid-range. Pengguna memang tidak disuguhkan konfigurasi kamera yang fancy, tapi hasil fotonya masih menyimpan detail cukup melimpah dengan noise yang sedikit. Di bodi belakang, terdapat dua kamera yang terdiri atas resolusi 50 megapiksel. Pada bagian depan yang memamerkan desain water drop notch, Nubia Neo 5G memiliki kamera selfie beresolusi 8 megapiksel yang bisa menunjang aktivitas video call dengan baik. Baik kamera belakang maupun depan. Resolusi perekaman videonya hanya mentok di 1080 piksel pada frame rate 30 fps. Tidak ada dukungan 4K atau 60 fps yang menandakan ponsel ini kurang bagus untuk aktivitas konten kreator. Ketahanan baterai yang oke punya. Beda dengan mayoritas HP gaming di kelas menengah yang dikemas baterai 5000 mAh, Nubia Neo 5G justru hanya memiliki baterai 4500 mAh saja. Sejumlah sumber mengatakan kalau HP ini bisa bertahan hingga seharian penuh pada penggunaan sedang. Sementara ketika dipakai untuk Mobile Legends secara intensif, baterai hanya bertahan antara 2 hingga 3 jam sebelum habis. Saat digunakan untuk bermain game berat berdurasi panjang, ponsel akan menjadi sedikit hangat. Ini berkat dukungan sistem pendingin multilayer yang dapat menurunkan suhu panas secara optimal. Itulah tadi kelebihan dari HP gaming termurah cuma 2 jutaan, akan tetapi kualitasnya tidak murahan.